Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 123. Dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan apabila kalian ragu mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisurah, maka hendaklah kalian membuat satu surat mim mislihi, yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolong kalian min dunillah, yang selain dari Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian memang benar-benar orang yang benar menurut persangkaan kalian. Inilah tantangan kepada orang-orang kafir yang mereka orang-orang Arab yang memahami bahasa Arab. Mereka ditantang untuk membuat semisal dengan Al-Quran, namun mereka tidak mampu untuk membuatnya, padahal itu adalah bahasa mereka sendiri yang mereka pahami. Fa illam taf'alu, dan apabila kalian tidak mampu untuk membuat satu surat saja sebagaimana di dalam Al-Quran, walan taf'alu, dan ketahuilah sesungguhnya kalian benar-benar tidak akan mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran, fattaqun nara, maka hendaklah kalian takut kepada neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar neraka tersebut adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Setelah Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu, sebagai hamba dan rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghitabi kaum kafir, kaum munafik, kaum musyrik, apabila kalian tetap berada di dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian orang-orang kafir ragu dengan Al-Quran, maka buatlah satu surat yang serupa dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kamu menyangka bahwasanya wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah itu bukanlah wahyu, maka cobalah kalian untuk membuat semisal dengan wahyu Allah Al-Quran tersebut.
Dan tantanglah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hasil karya kalian yang serupa dengan Al-Quran. Dan boleh kalian meminta bantuan orang-orang yang ahli di antara kalian, ahli lughah Arabiyah, ahli bahasa yang paling hebat di antara kalian, dan semua orang yang kalian anggap mampu dan benar, maka silahkan kalian buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ayat ini merupakan tantangan bagi kaum kafir. Sesungguhnya Allah menantang mereka dengan untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan Allah sebenarnya juga menantang mereka dalam berbagai surat lain dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam surat Al-Qasas ayat 49. Disebutkan bahwasanya katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, dan kitab itu lebih dapat memberikan petunjuk daripada keduanya, yaitu daripada Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku akan mengikutinya jika kalian sungguh orang-orang yang benar. Di dalam Al-Qasas 49 ini, orang-orang kafir ditantang untuk membuat sebuah kitab yang bisa semisal dengan Taurat dan Al-Quran. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 88, Allah berfirman, ya artinya sesungguhnya apabila manusia dan jin semuanya berkumpul untuk membuat yang semisal, yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain, sekalipun mereka bekerja sama satu dengan yang lain untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian di dalam surat Hud 13, Allah berfirman, ya artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Katakanlah kalau demikian persangkaan kalian bahwasanya Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah 10 surat saja yang dibuat yang menyamainya. Buatlah 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup untuk membuatnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Surat Hud 13. Maka di sini kembali Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir untuk mereka membuat semisal dengan Al-Quran jika mereka menyangka orang yang paling benar. Dan mereka pun orang-orang kafir itu tidak mampu walaupun hanya satu ayat. Kemudian di dalam surat Yunus 38, atau patutkah mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW membuat Al-Quran? Katakanlah kalau benar yang kalian katakan, maka cobalah datangkan sebuah surat yang seumpama dengan Al-Quran. Dan panggillah siapa saja yang dapat kamu panggil untuk membuat yang selain dengan yang kamu panggil, yang selain dari Allah, jika kalian orang-orang yang benar. Jadi surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24 ini semisal adalah tantangan bagi orang-orang kafir untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, dan mereka tidak mampu untuk membuatnya sama sekali. Yang menunjukkan ini benarnya wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar-benar dari Allah. Hal ini di dalam ayat Al-Qasas 49, Al-Isra 88, Hud 13, Yunus 38 pun tantangan
kepada orang kafir untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran pun juga dilakukan. Akan tetapi mereka, orang-orang kafir pun tetap tidak sanggup untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ayat yang terdahulu merupakan ayat Makkiyah yang diturunkan pada periode Makkah ketika Nabi Muhammad SAW belum berhijrah ke Madinah. Kemudian Allah menantang mereka orang kafir untuk membuat semisal Al-Quran dengan surat Madaniyah. Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka buatlah satu surat yang serupa dengannya dan ajaklah teman kalian selain Allah jika kalian orang yang benar itu membuat satu Al-Quran. Sesungguhnya Allah menantang semua orang, baik berkelompok maupun sendiri, baik orang awam maupun ahli kitab. Ini adalah tantangan yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Bahwasanya apabila mereka merasa benar, buatlah yang semisal dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW. Sehingga tantangan untuk membuat yang semisal Al-Quran ini dilakukan di dalam ayat-ayat baik yang diturunkan pada fase Makkah maupun pada kurun Madinah. Disampaikan beberapa kali kepada musuh-musuh Allah, kepada musyrik, munafik, kafir yang mereka benci terhadap agama Allah, yang mereka benci terhadap Al-Quran. Walaupun demikian mereka tetap tidak berdaya, tidak mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Maka jika kalian orang-orang kafir itu tidak mampu membuat yang semisal Al-Quran, maka jagalah diri kalian dari neraka. Jika kalian tidak sanggup membuat yang seperti Al-Quran dan kalian memang tidak akan pernah sanggup melakukannya, inilah mukjizat menantang kaum kafir untuk membuat semisal Al-Quran, yang itu hingga hari kiamat pun tidak akan mampu untuk dibuat. Inilah mukjizat Al-Quran, ketidakberdayaan orang-orang kafir sepanjang masa untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Karena Al-Quran Al-Karim itu firman Allah. Ini membuktikan benarnya Al-Quran itu wahyu dari Allah. Karena tidak ada makhluk yang mampu untuk membuat yang serupa dengannya, baik kata-katanya maupun maknanya. Di dalam Hud ayat 1 disebutkan bahwasanya Al-Quran ini suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, dijelaskan secara terperinci, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hakim, bijaksana dan Maha Alim mengetahui. Dan jika orang-orang munafik itu selama-lamanya tidak mampu membuat Al-Quran, dan pasti tidak mampu sampai kapanpun, bahkan walau mereka membuat yang mendekati dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka hendaklah kalian tidak ragu lagi dengan Al-Quran. Hendaklah kalian mempercayai Al-Quran berasal dari wahyu Allah. Hendaklah kalian
yang tidak berdaya membuat yang semisal dengan Al-Quran, mengimani Al-Quran benar-benar itu diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kalian mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kalian mengikuti syariat Islam, syariat Allah yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian kalian menjaga diri kalian dari api neraka. Al-ittiqa yaitu menjauhi. Jauhilah api neraka yang bahan bakarnya pada hari kiamat nanti adalah manusia-manusia kafir yang mereka ingkar kepada Al-Quran. Yaitu orang-orang kafir yang mereka ditantang untuk membuat yang semisal Al-Quran tetapi mereka tidak mampu membuatnya. Itu adalah bahan baku neraka. Batu-batuan dan orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Batu-batuan yaitu batuan-batuan berhala yang disembah selain Allah oleh orang-orang kafir. Di dalam surat Al-Anbiya 98-99, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Andaikan berhala-berhala itu Tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka dan semua akan kekal di dalamnya. Jadi di dalam surat Al-Anbiya 98 hingga 99 ini menafsirkan apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Bahwasanya batu-batuan yaitu berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir selain Allah, dan orang-orang kafir itu sendiri nanti mereka akan menjadi bahan baku dari api neraka yang dibakar di neraka. Dan batu tersebut juga dapat diartikan, ditafsirkan sebagai batu belerang selain batu berhala yang digunakan. Batu belerang yang dapat berkobar hebat sehingga siksaan lebih hebat bagi penghuni neraka. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Dan disediakan bagi orang-orang yang kafir, yang mereka melakukan kekafiran. Jadi neraka itu disediakan, diperuntukkan bagi uiddat lil kafirin. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada dan sudah diciptakan. Dan juga disebutkan dalam hadis bahwasanya surga dan neraka melakukan adu argumentasi. Ini menunjukkan bahwa neraka, surga itu sudah ada. Dan neraka uiddat lil kafirin disediakan bagi orang-orang yang kafir. Allah menantang umat kafir, kaum kafir untuk membuat sebuah surat semisal Al-Quran. Dan mereka tidak sanggup membuatnya, sedikit maupun banyak, pendek maupun panjang. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat bagi semesta alam. Diriwayatkan bahwa Amr ibnul As sebelum masuk Islam, dia datang kepada Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Dia berkata kepada Amr, apa yang diturunkan kepada sahabatmu di Mekah, itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Amr menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadanya sebuah surat yang singkat dan sangat komunikatif.
Musailamah bertanya, surat apakah itu? Amr berkata, demi masa wal asri. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati agar berbuat kebenaran dan berbuat kesabaran. Kemudian Musailamah al-Kadzab, nabi palsu itu pun berpikir sejenak. Kemudian mengangkat kepalanya dan berkata, sesungguhnya telah diturunkan pula kepadaku surat yang serupa dengannya. Amr bertanya, surat apakah itu? Musailamah berkata, wahai kelinci, engkau bertelinga dua dan berdada. Anggota tubuhmu lainnya ringkih tak memadai. Dia berkata, wahai Amr, bagaimana menurutmu surat yang aku buat ini? Amr menjawab, demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui dan aku mengetahui bahwasanya engkau adalah kadzdzab, pendusta. Inilah dialog Amru ibnu al-As dengan Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Mereka berdua berkomunikasi dan Musailamah menyampaikan klaim bahwasanya dia mendapatkan wahyu. Akan tetapi setelah disampaikan kepada Amru bin As, justru wahyu itu betul-betul menunjukkan kebohongan, kedustaan Musailamah al-Kadzab, sang pendusta nabi palsu tersebut. Karena bahasanya yang sangat lucu, sangat aneh, dan menunjukkan itu bukanlah wahyu dari Allah. Demikian tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 24. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.